Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang saya banggakan saudara-saudari mahasiswi mahasiswa IAIN Pekalongan, terutama jurusan HKI. Perkenalkan dulu, nama saya Dahrul Muhtadin. Kalau nanti kalian akan ngurusi skripsi atau apapun yang berbau jurusan HKI, kalian pasti akan menemui saya. Kali ini adalah pertemuan pertama. Kita akan mengadakan kontrak belajar mata kuliah perkuliahan fikih ibadah. Dalam hal ini saya menjadi salah satu pengampu pada mata kuliah ini. Langsung saja, nanti pada pertemuan kedua kalian harus membuat makalah secara berkelompok. Nanti disiapkan siapa timnya sesuai dengan jadwal yang akan saya kirim RPS-nya via grup, insya Allah nanti ya. Oke, kita membahas tentang ruang lingkup fikih ibadah. Nah, di mata kuliah fikih ibadah ini kita akan membahas tentang konsep dasar fikih ibadah. Pengertian ibadah itu apa sih? Nah, ini harus tahu kalian, jadi biar ibadahnya tidak hanya sekedar melakukan gerakan-gerakan yang kita nggak tahu artinya apa. Nah, ini jangan sampai, karena nanti bisa jadi gerakan-gerakan itu tidak dinilai sebagai berpahala. Bisa jadi karena kita tidak tahu hakikat dari ibadah itu apa, pengertiannya apa. Terus kita akan membahas tentang ruang lingkup kajian fikih ibadah, dasar-dasar ibadah. Kita sholat, kita gerakannya ruku, sujud, itu dasarnya apa? Ini harus ada. Jangan sampai kita melakukan ibadah dengan menambah-nambahi sesuatu tanpa dasar yang jelas. Nah, setelah salam atau sebelum salam ditambahi gerakan sujud 3 kali misalnya, nggak tepat karena tidak ada dasar-dasar yang jelas. Terus dasar ibadah puasa itu apanya harus dipahami dengan baik. Hakikat ibadah, kita ibadah itu ngapain sih sebenarnya? Nah, ini dilanjutkan dengan macam-macam ibadah. Terus prinsip ibadah. Ini kita akan bahasnya pada pertemuan yang kedua. Di pertemuan ketiga nanti kita akan membahas tentang fikih darah wanita. Nah, ini materi yang sangat urgent sekali dalam kehidupan sehari-hari. Sering saya jumpai wanita-wanita di sekitar itu banyak yang mengabaikan ya ini tentang haid, wiladah, nifas, dan istihadah. Dan bagi mahasiswi saya kira ini sudah tidak asing lagi ya, tapi barangkali bagi yang mahasiswa yang cowok-cowok ini, wiladah itu apa, nifas itu apa, istihadah itu apa, nggak tahu. Ini harus tahu biar bisa memahami siklus wanita nanti sebagai pendamping hidup kalian. Terus masa keluarnya haid itu kapan sih? Maksimal berapa hari, minimal berapa jam atau berapa hari? Wiladah itu sampai kapan batasnya? Nifas itu sampai berapa hari? Istihadah itu apa? Kemudian kita juga akan membahas tentang hal-hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang mengalami siklus haid atau nifas atau yang lain. Di pertemuan keempat nanti kita akan membahas tentang fikih toharoh. Nah, ini juga sangat penting, semuanya penting lah, semuanya penting. Di fikih toharoh kita akan membahas tentang pengertian dan dasar hukum toharoh. Jadi kita berwudu, ini dasarnya apa? Kita mandi yang wajib ya, ini dasarnya apa? Kita juga akan membahas tentang macam-macam air, ada air yang suci mensucikan, ada yang air suci tapi tidak mensucikan, ada air yang najis, ada yang air yang mutanajis, macam-macam nanti kita akan bahas di sana.
Terus ada macam-macam najis, ada najis mukhafafah, mughaladhah. Cara mensucikannya bagaimana? Di situ ada juga istinja, wudhu, tayamum, mandi besar, dan yang lain-lain. Kenapa yang lain-lain ada di situ kan cara bersuci dengan batu itu kan belum disebut di sini, ya kan? Ada istijmar. Kemudian yang terakhir di poinnya ada hikmah toharoh. Kenapa kita harus bertoharoh? Itu ada hikmah-hikmahnya banyak sekali. Di pertemuan yang kelima nanti kita akan membahas tentang fikih sholat satu. Nah, karena sholat ini banyak sekali, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang sholat kepepet, sholat ringkas, sholat diskon, sholat bonus ini. Ini kita bagi fikih sholat yang pertama. Yang pertama adalah sholat fardu dan sholatnya bagi musafir. Poin-poinnya, pengertian dan dasar hukum sholat. Sholat itu apa sih artinya? Terus hukumnya itu apa? Dasar hukumnya itu apa? Syarat wajib sholat, rukun sholat, hal yang membatalkan, hikmah sholat. Dan yang terakhir kita membahas tentang sholat musafir dan tata caranya. Di pertemuan ke-6 kita akan masuk pada fikih sholat 2. Di fikih sholat 2 ini kita akan membahas sholat Jumat. Nah, ini bagi wanita ini karena mayoritas di Indonesia wanita itu tidak mengikuti prosesi sholat Jumat. Nah, kadang-kadang tidak tahu. Ini biar tahu pengertian dan hukum sholat Jumat. Bagi laki-laki itu wajib, bagi perempuan tidak wajib. Atau yang lain nanti kita lebih detailnya akan dibahas di situ. Syarat wajib sholat Jumat, syarat sah sholat Jumat, khutbah, sunnah Jumat, ada hikmah sholat Jumat. Dan di fikih sholat yang ketiga kita akan bahas pada pertemuan ke-7, minggu ke-7, berisi tentang sholat sunnah atau nawafil. Nafilah, nawafil. Nah, kita akan bahas tentang sholat rawatib, sholat maktubah atau qobliyah ba'diyah ya. Ada sholat 2 hari raya, ini bagi yang sholatnya sholat tahunan, ini 2 hari raya. Ada kusuf, ada khusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Ada istisqa, sholat meminta hujan, ada sholat duha bagi yang ingin rezekinya lancar, ada sholat tahajud, sholat hajat. Di sini nanti kita bisa memasukkan sholat-sholat yang lain boleh. Misalnya ada sholat apa ini? Duha sudah belum? Oh, duha sudah ya. Ada sholat tasbih belum? Nanti bisa Anda masukkan di sana. Pada pertemuan keempat kita akan membahas tentang i'tikaf. Pengertian i'tikaf itu apa sih? Dasar hukumnya apa sih? Waktunya kapan? Siang boleh nggak Pak? Tempatnya nggak di masjid boleh tidak Pak? Sholatnya i'tikafnya di musola boleh nggak? I'tikafnya di aula tapi biasa dibuat untuk sholat jamaah boleh atau tidak? Nah, nanti kita bahas bareng syarat sah dan i'tikaf, dan yang terakhir ada poin pembahasan hikmah i'tikaf. Di pertemuan ke-9 kita akan membahas tentang fikih tajhizul mayit atau pemulasaran jenazah, dari mulai memandikan, mengkafani, sampai mensolatkan dan menguburkan jenazah. Nah, ditutup dengan hikmah tajhizul mayit atau hikmah dari pemulasaran atau perawatan jenazah. Jenazah juga harus dirawat karena ini adalah kewajiban bagi orang yang hidup. Kalau yang hidup tidak ada yang melakukan pemulasaran jenazah ini, maka semuanya dianggap dosa. Ini salah satunya, salah satu sudah cukup karena ini sifatnya adalah fardu kifayah, tidak fardu ain. Pada pertemuan ke-10 kita akan membahas tentang fikih puasa. Nah, pengertian dan dasar hukum puasa, syarat wajib dan sah puasa, ada macam-macam puasa, ada puasa sunnah, ada puasa wajib itu kan ya,
Ada yang sunnah tuh ada banyak. Yang wajib ada berapa? Puasa Ramadan itu wajib. Yang tidak wajib tapi jadi wajib ada nggak? Ada, namanya nadar. Kalau kalian bernadar, berjanji untuk berpuasa, maka itu wajib hukumnya. Puasa yang wajib lagi apa? Qadha. Nah, itu wajib juga qadha. Nyaur utang bagi perempuan-perempuan yang uh, terkena siklus bulanan, maka ya sudah biasanya uh, ada 1-2 hari atau bahkan seminggu yang puasanya bolong, maka ini wajib juga. Ada puasa sunnah apa aja? Puasa sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid, dan lain-lain. Kemudian ada hikmah puasa. Biar apa? Sumu tasihu, misalnya begitu. Berpuasalah kalian, maka kalian akan jadi sehat. Di pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang fikih zakat, pengertian dan hukum dasar hukum zakat, syarat wajib dan sahnya zakat, rukun zakat, macam-macam zakat. Nah, pembagiannya ada zakat mal, ada zakat zakat fitrah di hari Idul Fitri, ada mustahik zakat 8 asnaf itu kan. Terus ada muzaki, siapa yang harus mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir ada hikmah zakat. Di pertemuan ke-12 akan dibahas tentang haji dan umrah, pengertian dan dasar hukum haji dan umrah, syaratnya itu apa, sampai yang terakhir adalah ada hikmah haji dan umrah. Di pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang kurban dan akikah. Nah, ini kadang-kadang juga jadi problem di masyarakat. Pak, saya belum pernah diakikohkan oleh bapak saya wajib nggak sih untuk mengakikohkan? Boleh nggak sih saya mengakikohkan diri sendiri? Nah, ini kita bahas bareng-bareng. Boleh tidak belum kurban tapi akikoh, atau belum akikoh tapi kurban? Nah, ini kita bahas nanti. Apa perbedaan akikoh dan kurban? Kemudian ada binatang apa yang bisa dipakai untuk akikoh dan kurban? Waktu pelaksanaannya kapan? Dan lain-lain. Di pertemuan terakhir, mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang jelas ada dalilnya. Artinya dalilnya jelas, qat'i. Misalnya tentang sholat, maka jelas di Qur'annya ada ibadah mahdoh. Terus apa ini? Tayamum atau wudhu, nah di situ di Quran hadisnya jelas disebutkan itu namanya ibadah mahdoh. Nah, kalau ibadah yang bukan mahdoh apa namanya? Namanya adalah ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh ini biasanya terkait dengan ibadah-ibadah yang bersentuhan dengan sosial kemasyarakatan. Dan ini ada 14 tema. Sudah saya bikinkan RPS-nya atau silabusnya. Dulu namanya silabus, sekarang namanya RPS, rencana pembelajaran semester. Nah, selain 14 pertemuan ini, ada 2 pertemuan tambahan. Satu adalah UTS, ya, ujian tengah semester. Itu di pertemuan setelah 7. Nah, nanti pelaksanaannya bisa disesuaikan. Karena ini sifatnya kita daring, tidak harus tatap muka, nanti pelaksanaannya UTS bisa dibicarakan sesuai dengan keadaan. Dan yang terakhir setelah pertemuan ke-14 akan ada UAS, ujian akhir semester. Di RPS nanti yang akan saya kirimkan sudah ada pembagian penilaian, dasar penilaian saya, kehadirannya berapa persen, keaktifan berapa persen, UTS berapa persen, dan UAS berapa persen. Nah, jadi setelah ini kalian harus segera mulai membuat tugas, yaitu tugas pertama membuat makalah yang akan dipresentasikan mulai minggu depan. Baik,
secara lebih detail akan saya jelaskan di grup nanti melalui grup-grup yang sudah ada. Demikian, tetap semangat meskipun dalam kondisi yang terbatas. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.